virus corona. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Belva Avelin dari Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat, apalagi kalau bukan mengenai virus COVID-19 atau virus corona yang menyerang saluran pernafasan manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, dan diduga virus ini menyebar dari hewan ke manusia lalu dari manusia ke manusia yang lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa penyebaran virus corona ini tergolong sangat cepat. Bahkan sampai saat ini pun virus corona masih menjadi pandemi global termasuk di Indonesia. Kenapa? Karena kita dapat melihat bahwa semakin meningkatnya jumlah pasien positif corona di Indonesia setiap harinya. Bahkan sudah banyak nyawa yang meninggal karena terpapar oleh virus corona ini. Kenapa dapat terjadi demikian? Karena penularan virus corona yang sangat mudah, yaitu dari lendir atau droplet kalian yang positif corona lalu meloncat kepada orang yang negatif corona. Lalu orang yang negatif corona akan berubah statusnya menjadi positif corona. Lalu orang-orang di sekitar mereka juga akan berubah statusnya menjadi orang dalam pengawasan. Karena kita tidak tahu apakah ketika kita sudah berinteraksi kita akan langsung terkena atau belum, maka dari itu kita harus karantina diri. Jika kalian ingin terhindar dari yang namanya virus corona, kita harus melakukan yang namanya pencegahan. Salah satunya adalah dengan physical distancing. Mungkin kalian tidak asing dengan kata physical distancing, karena pemerintah, WHO, dan juga berbagai macam pihak telah banyak menggembar-gemborkan tentang physical distancing. Ada sebagian orang yang memahami tentang physical distancing, dan ada juga orang yang tidak memahami tentang physical distancing. Namun, ada juga orang yang telah memahami apa itu physical distancing, namun tidak mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Physical distancing itu adalah jaga jarak fisik tanpa memutus jarak sosial. Jaga jarak fisik di sini adalah kita harus menjaga jarak dengan orang lain tanpa membatasi interaksi kita dengan orang lain. Kenapa? Karena physical distancing itu berbeda dengan social distancing. Physical distancing masih tetap bisa untuk bersosialisasi, melakukan interaksi, berkomunikasi dengan orang lain. Bukan hanya dengan menjaga jarak, tapi dengan adanya kemajuan teknologi dapat memudahkan kita untuk melakukan physical distancing ini. Kita tetap bisa menanyakan kabar orang lain, kita tetap bisa melakukan tatap muka dengan orang lain meskipun hanya secara visual, tidak secara langsung. Tetapi itu sangat berguna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sudah semakin banyak, yang sudah semakin menjadi-jadi. Bahkan kita juga tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kalau kita bisa melakukan physical distancing ini dengan sebaik mungkin, dengan niat kita, maka tidak akan menutup kemungkinan bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Semua yang kita lakukan, jika kita berniat baik, maka segala sesuatu akan mendapatkan hasil yang baik juga. Cara melakukan physical distancing yang baik adalah satu, kita harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang kedua, kita tidak boleh berada dalam keramaian. Yang ketiga, kita harus selalu berdiam diri di rumah. Dan yang keempat, anjuran dari pemerintah, apapun itu, karena semua anjuran dari pemerintah itu baik. Maka dari itu, kita harus tetap melakukan physical distancing. Karena physical distancing adalah menjaga jarak aman, bukan memutus interaksi sesama manusia. Tetap jaga physical distancing agar kita dapat memutus mata rantai virus COVID-19 ini, dan semoga semua dapat kembali berjalan dengan lancar dan kita semua terbebas dari virus COVID-19 ini. Amin. Saya Aurelia Belva Avelin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.